Sekarang ada di Honda Cak ya, kita akan coba lihat nih, sama lihat ya belakangnya. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light. Ini pertama sih, di dunia pertama untuk Matic. Dan bahkan tadi gue ketemu dengan orang Vietnam dan Jepang, Cak. Di belajar nang kene, Cak. Gila enggak tuh. Keren juga nih ya, HM ya. Every night has come to this. On every star we'll make a way. Dan sama bisa lihat motor di samping IWB ini adalah motor yang pertama kali diproduksi oleh AHM, itu yang di Plan 3. Nih sama lihat, ini adalah Plan 3, ini adalah Honda Supra. Sama akan lihat secara detail sini tuh lihat. Dan selain itu, selain Supra, ada juga yang lain nih, Cak. Astrea Grand. Nah, nih Astrea Grand. Astrea Grand ini adalah motor 5 juta Honda Production. Jadi ini produksi Honda yang ke 5 juta pada pada bulan November 1996 dengan kode C500 M5 Black Astrea. Jadi warnanya hijau ya, terus yang basicnya adalah hitam. Lalu di sampingnya ini juga ada, ini adalah 15 juta nih, gila. Jadi ini 5 juta ini pada tahun 1996 di plan ini ya. Kemudian yang 15 juta ini pada tahun 2005 nih. Nah ini nih motornya, sama kali mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Terus sampingnya lagi nih, ini adalah yang ke 7.500.000, gila, mantap. Jadi motor ini adalah saksi sejarah bagaimana Astra Honda Motor menjadi penguasa pasar ya. Dan ternyata untuk yang warna kuning, untuk yang Supra ini, Supra X ini ada warna yang gold, lalu di sampingnya itu warna silver, itu 2005. Sementara yang paling legendaris adalah Astrea Grand di sini. Ada Astrea Grand Econo Power. Nah, pasti sampai ingat tuh, Econo Power. Oke. Ini 1956 yang sana. Sebelahnya ini yang 2005 dan sebelahnya ini adalah yang 7.500.000. IWB sedang layah-layah sekarang menunggu buka puasa, ngabuburit. IWB punya sesuatu yang berguna buat sampean, sesuatu yang akan membuat sampean semangat karena kita akan bahas sebuah bocoran dari Honda, di mana Honda sedang menyiapkan New Honda Scoopy. Pertanyaannya, apa yang berubah dan kira-kira kapan produk ini akan lahir? Seperti yang sampean tahu, Honda sangat sukses dengan Scoopy, ya kan? Walaupun rival dekatnya, yakni Yamaha mengeluarkan Vino, tapi ternyata tidak mampu menggeser dominasi dari Scoopy. Bahkan dari beberapa penyelidikan investigasi IWB, sampean kalau membeli Scoopy di masa lalu itu harus inden. Beberapa warna, contohnya yang merah itu sama harus inden sampai 3 bulan. Ya rentangnya antara 1 hingga 3 bulan tergantung lokasi, ya. Dan ini tentu surprise karena motor ini terakhir data yang diterima bisa terjual hingga 45.000 unit per bulan. Gila, sampai ngitung wae, Cak, 45.000 unit per bulan. Berarti artinya jika kita kalkulasi selama 1 bulan, itu motor 1 hari bisa terjual 1.000 unit lebih. Itu dodolan motor atau dodolan kacang ya. Tapi faktanya demikian. Dan saat ini Scoopy juga bisa dibilang sebagai retro bestseller di tanah air. Jadi setelah Honda Beat, kemudian yang laris adalah Vario, dan kemudian Scoopy ini. Makanya ini adalah motor yang cukup ditunggu oleh para bikers di tanah air. Apalagi seperti yang kita tahu, Honda New Scoopy ini memang memiliki style yang cukup apik, ya, dinaikinya juga lumayan nyaman.
Kemudian juga motor ini cocok buat laki atau perempuan. Sejauh ini sih banyak banget nih yang cewek-cewek, cowok-cowok juga menggunakan Scoopy ya. Sebenarnya kalau IWB sih mendingan motor sport sih. Itu lanang itu motor sport ya. Tapi ya selera lagi sih, kembali lagi nggak apa-apa sih. Zaman saiki kan zaman skutik, bener nggak? Nah, jadi sehubungan dengan Scoopy ini, seperti yang sampean tahu, Honda pertama kali kalau nggak salah tahun berapa itu ya mengeluarkan Scoopy terbaru ini, kalau nggak salah 2000, ini lupa nih, 2007 apa ya, apa 2006 ya, lupa ya. Yang jelas pertama kali waktu itu diluncurkan dan kemudian nggak lama Yamaha mengeluarkan Vino yang sepertinya memang masih jauh dibandingkan dengan Scoopy secara penjualan. Nggak tahu nih, ini juga bingung nih, kok orang-orang tuh suka Scoopy banget, kenapa ya? Padahal sama Vino kan ya rada-rada mirip sebenarnya ya. IWB bingung mas sampean, coba sampean komen deh, kenapa sih Scoopy lebih laris daripada Vino? Jadi penasaran gitu loh sebagai blogger dan vlogger ya. Oke, kembali ke laptop. Jadi Scoopy ini memang termaintain cukup baik. Dari tahun ke tahun itu selalu laris dan laku. Setelah generasi ini yang terakhir, sebenarnya motor sudah cukup laris ya. Tapi Honda adalah Honda. Honda ini biasanya memiliki life cycle dari produk itu 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka biasanya akan melakukan perubahan. Entah itu minor facelift ataupun all new facelift. Dan untuk saat ini IWB bisa pastikan bahwa next Scoopy di tahun 2020 seharusnya, tapi seharusnya nih, kok kenapa IWB ngomong seharusnya, nanti IWB terangin ke sampean. Ini memasuki fase all new facelift. Nah, sampean penasaran toh, oh Bocah Iwan, all new tuh maksudnya apa yang berubah nih? Nah, nanti IWB akan coba terangkan ke sampean dari terawangan hasil terawangan semedi topo broto pitung dino pitung bengi cak. Sampean bayang ngeri ora? Pitung bengi, susu makin stres gue. Tapi yang jelas inilah hasil terawan IWB. Yang pertama, disinyalir akan menggunakan new engine. Sama catat nih, akan menggunakan mesin baru, tidak seperti yang digunakan saat ini. Masih menggunakan teknologi ESP, pastinya ini andalan Honda. Tapi mesin ini adalah mesin all new. Ya, jadi bukan struktur siapa racikan baru ya, pengembangan baru. Dan kalau tidak salah ini nanti akan menggunakan mesin dari all new Honda Beat. Mesinnya akan menggunakan all new engine yang ini buku Primbo Cak. Sama nggak boleh nih, buku Primbonya ada di sini nih, jadi sama nggak boleh lihat nih. Jadi all new engine yang nantinya akan menggunakan basis dari Honda Scoopy yang diklaim lebih efisien. Ya, itu yang pertama. Jadi sama catat bahwa all new Honda Scoopy menggunakan new engine yang disinyalir merupakan mesin yang sama dengan Honda Beat yang terbaru saat ini. Nah, mesin ini nantinya seperti yang akan menjadi standar baru untuk motor-motor Honda 115 cc. Jadi 110 cc ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, frame-nya aja. Jadi sasisnya nanti dari terawangan pribadi, jika tidak salah, sasisnya akan menggunakan enhanced structures architecture frame. Ya, sampai mikirnya suwe banget saking nama patennya tuh sangat susah aja. Jadi frame-nya itu sama juga digunakan oleh Genio, sama juga digunakan oleh Honda Beat. Jadi artinya gini cak, satu engine nanti 110 cc itu akan digunakan di Genio, kemudian Honda Beat terbaru sudah rilis kemarin, dan yang terakhir Scoopy. Ini terawangan IWB jika tidak salah ya. Dan yang kedua mengenai frame juga akan menggunakan model ESAF. Jadi ESAF ini beda dengan model tubular. Honda mengklaim ESAF ini lebih ringan dan juga lebih rigid karena dia modelnya tuh kayak plat ditumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi kalau sampean melihat di sini, sama lihat tayangannya ini, itu adalah plat ditumpuk yang kemudian baru di welding. Dan Honda mengatakan bahwa ini teknologi baru. Mereka menggunakan sasis ini dan kemungkinan besar sasis ini juga akan digunakan di seluruh dunia produk-produk Honda Matic. Karena seperti yang sampean tahu tadi, IWB share ke sampean yang video pertama kan IWB melihat langsung ke pabrik. Dan surprise me, ternyata ada orang Jepang, ada orang Thailand yang juga training di AHM, ya, training di AHM.
untuk training ESAF ini luar biasa. Artinya Indonesia ini memang masih pionernya ya, first mover untuk ESAF, basis produksi yang pertama di Indonesia, di dunia loh ya, gila, canggih raca sampean. Terus itu ya, jadi ESAF dan kemudian basisnya, engine ESAF dan frame-nya itu menggunakan yang tadi sudah sebut kesampaian. Nah, dua itu basicnya ya, jadi itu basicnya. Sementara kalau untuk desain dan sebagainya, nyon sewu Kang Mas, masih rahasia. Tapi dari terawangan IWB menggunakan ilmu kabu tunggal lampah lumpuh ya, jengking lumah murep losor. Itu sepertinya tidak banyak berubah dibandingkan dengan current gen. Jadi tidak melompat jauh, basisnya masih sama ya, bentuknya hanya sentuhan detailnya berbeda, plus fitur. Ya, sekali lagi plus fitur. Apa aja fiturnya nanti sama tunggu aja. Nah, sekarang pertanyaannya kapan motor ini akan rilis? Nyaduh, ini Cak yang benar-benar agak mengecewakan. Jadi nggak tahu, IB merasa bahwa kondisi saat ini memang sangat susah untuk memastikan, sebab ketika 1 bulan kemarin IB mendapatkan A, ternyata sebulan setelah ini B, sebulan setelahnya lagi itu berbeda lagi Z, karena time frame yang sudah dibuat itu direvisi terus. Ini situasional karena kondisi dari COVID-19, sehingga seluruh produksi motor pun sekarang tersendat. Dan sebagai informasi, nggak hanya Honda, pabrik semua saat ini ternyata juga mereka melakukan banyak sekali namanya penutupan pabrik. Jadi ada beberapa pabrik yang hanya buka mungkin tidak full, jadi jauh turun dibandingkan dengan sebelumnya. Ini yang membuat semuanya jadi tersendat, riset and development tersendat, kemudian sampai yang namanya pengembangan produk baru pun tersendat. Artinya ini berpengaruh juga dengan Honda All New Scoopy ya. Dan Honda All New Scoopy ini sebenarnya sudah memiliki kode produksi yang artinya memang benar-benar sudah jalan. Sebenarnya bukan rahasia umum, karena di Blogsphere sudah sangat banyak kode ini bertebaran. Itu yakni K2FA kode projectnya. Jadi ini ya buat sampean doang nih, di Iwan Benaran sampean ABB share ke sampean biar sampean tahu. Biar sampean tahu bahwa ini sahih, insya Allah akurat jika tidak meleset. Kalau meleset nyon sewu Mas, jangan disamblok sandal selalu Mas. IB cuma nge-share ke sampean. Ya namanya juga terawangan tuh bisa benar bisa enggak, ya biasalah itu ya. Tapi nggak apa-apa, saya mencatat aja. Terus pertanyaannya, kapan Honda All New Scoopy ini lahir? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, dari terawangan sebelumnya, dari telepati IWB yang sudah IWB kerahkan, itu sebenarnya seharusnya pada bulan Mei itu sudah ada test and trial. Dan seharusnya itu di akhir tahun itu sudah mass production. Tapi entah kenapa dari terawangan terbaru hari ini, sama catat nih hari ini, ada lagi sebuah informasi atau bocoran yang masuk ke kuping IWB bahwa disinyalir All New Honda Scoopy ini tidak jadi dirilis tahun ini, Cak. Waduh, kok iso yo? Ya, karena time frame yang sudah dibuat itu berantakan gara-gara corona. Jadi COVID-19 ini memang membuat semua berubah. IWB akan bahas lagi mengenai lainnya, tidak hanya mengenai Scoopy ini yang membuat apa yang jadi amburadul gara-gara corona, tapi banyak banget produk. Jadi disinyalir Honda menggeser All New Honda Scoopy ini tahun depan. Itu mass productionnya. Tapi kalau untuk peluncuran, ya itu tergantung dari situasi. Bisa aja Honda meluncurkan akhir tahun, baru produksinya awal tahun, atau mungkin Honda malah memilih awal tahun juga untuk peluncuran. Itu tergantung dari Astra Honda Motor, tergantung dari AHM. By the way, ini semuanya terawangan, Cak, nyon sewu. IBP tidak ingin mengatakan bahwa ini pasti, ya nanti dikira hoax ya kan. Tapi yang jelas ini terawangan itu bisa akurat bisa enggak, ya akurat syukur. Kalau nggak akurat ya nyon sewu Mas, jangan dimarahin. Sekali lagi IB hanya share apa yang IWB dapatkan ya. Terawangan IB dapatkan ini sepertinya bergejolak kalau nggak dikeluarkan, Cak. Jadi harus IB keluarkan biar sampean juga mendapatkan gambaran. Jadi sama-sama yang mungkin ingin nyedam motor ya kan, ingin berganti motor, itu dapat gambaran seperti apa tentang produk baru. Yang pasti tersendat ekonomi ya, semuanya juga tersendat ya. Jadi gitu aja sih Kang Mas, matur nuwun sampai sudah menonton video benaran. Maaf kalau banyak celoteh, banyak ngemeng ya biar kita rileks lah, jangan terlalu tegang-tegang dengan kondisi corona sekarang.
Jadi yang pasti matur nuwun sama sudah nonton video beneran. Next IWB akan bahas lainnya, bahas yang karena ini kan stay at home, jadi tetap di rumah. Makanya kita kontennya gini aja lah, ngobrol-ngobrol ya Cak ya. Jadi jangan komplain karena kemarin-kemarin itu ada stok-stok lama aja yang dikeluarin, yang keluar-keluarin. Sebenarnya IWB udah hampir berapa ya? 3 bulan kali ya di rumah terus nih. Inilah rambut gondrong nggak berani cukur Cak. Saking ya gimana ya, ngeri juga karena corona nih, tukang cukurnya kan megang banyak orang, ntar malah wahing dari gawe Kang Bro. Wis ngono wae Cak, wis ngomel ket mau ora jelas-jelas rantai-rantai. Wis matur nuwun sama sudah menonton video beneran. Jangan lupa seman like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat lima waktu, itu yang paling penting. Matur nuwun sama sudah menonton video beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekaligus.